Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya masih mengenai uji validitas kuesioner. Sekarang kita akan melakukan uji validitas kuesioner dengan kasus yang berbeda, sekaligus untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah probabilitas dan statistik. Langsung aja kita mulai. Baik, di sini saya mengambil data dari penelitian skripsi dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Kinerja Karyawan Terhadap Pengembangan Karir Melalui Variabel Intervening di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, pada data penelitian skripsi ini, pada halaman 5, di sini sudah terdapat hasil dari kuesioner yang akan kita lakukan uji validitasnya. Nah, di sini terdapat 31 responden dengan 6 buah pertanyaan serta jawaban yang sudah tertera di dalamnya. Langsung aja kita proses pada Microsoft Excel. Oke, di sini kita sudah masuk pada Microsoft Excel. Nah, yang pertama, di sini saya sudah menyalinkan data-data yang kita ambil dari data penelitian skripsi tadi. Di sini sudah ada 31 orang sebagai subjek, kemudian ada 6 buah pertanyaan, dan ini jawabannya. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita perlu menghitung skor total dengan rumus sama dengan sum, buka kurung atau tekan tab, kemudian kita sorot datanya, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya untuk subjek yang kedua sampai dengan seterusnya bisa kita kopikan saja. Oke, kalau sudah kita masuk pada korelasi, korelasi ini berarti korelasi persen dengan rumus korel, buka kurung atau tab, kemudian di sini rumusnya are 1 titik koma are 2. Untuk are 1 kita ambil yang pertanyaan pertama, titik koma, kita ambil yang skor total. Kemudian di sini kita ikat dolar atau dengan menekan tombol F4 untuk kolom dan juga barisnya. Lalu tutup kurung, enter. Nah, udah kita dapat korelasi untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan selanjutnya kita bisa kopikan saja sampai ke ujung. Nah, di sini kita lihat hasil dari korelasi baik pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan ke-6 itu semuanya mendekati 1. Nah, selanjutnya kita masuk pada degree of freedom. Nah, di sini kita memiliki 31 orang sebagai responden. Nah, di sini datanya akan kita bebaskan dua, baik di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Maka untuk degree of freedom itu kita memiliki 31 data, kita kurang 2 sama dengan 29. Nah, selanjutnya pada tabel R produk momen kita lihat data yang ke-29. Karena tadi awalnya adalah 31, kita kurangkan 2 menjadi 29. Nah, yang kita lihat adalah angka ini 0,355. Kita salinkan di sini 0,355. Nah, maka R produk momennya 0,355 yang bisa kita katakan juga sebagai R tabel. Kemudian untuk korelasi ini dikatakan sebagai R hitung. Nah, kalau sudah di sini terdapat kriteria di mana pertanyaan dikatakan valid jika R tabelnya itu lebih kecil dari R hitung. Nah, R tabel yang kita dapat adalah 0,355. Kita bandingkan satu persatu pada setiap pertanyaannya. Nah, maka yang kita lihat di sini adalah R hitung yang harus besar daripada R tabel karena syaratnya ini tadi. Maka kita lihat dari pertanyaan pertama, apakah R tabelnya sudah kecil daripada R hitung? Nah, di sini sudah 0,355 itu lebih kecil dari 0,44708. Maka ini untuk pertanyaan pertama itu valid. Untuk pertanyaan kedua, R tabel itu lebih besar daripada R hitungnya. Maka untuk pertanyaan kedua ini tidak valid. Lanjut ke pertanyaan ketiga, R tabelnya itu lebih kecil dari R hitungnya, maka ini valid. Kemudian untuk pertanyaan keempat, R tabelnya itu lebih kecil juga dari R hitung, valid. Pertanyaan kelima,
R tabel juga lebih kecil dari R hitung, valid. Dan pertanyaan terakhir, R tabel itu lebih besar daripada R hitung, maka untuk pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan 6 tidak valid. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa pertanyaan pertama valid, pertanyaan kedua tidak valid, pertanyaan ketiga, keempat, dan kelima valid, dan pertanyaan keenam itu tidak valid. Maka didapat kesimpulan seperti ini. Pertanyaan 1 valid, 2 tidak valid, 3 sampai dengan 5 valid, dan 6 tidak valid. Baik, itu dia cara manual menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita dapat menggunakan cara yang otomatis masih menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan cara kita pilih menu data, kita pilih data analisis, kemudian kita ambil yang correlations. Oke. Nah, di sini ada input ranknya, kita sorot semua dari skor item sampai dengan skor total. Nah, selanjutnya kita pilih yang new worksheet play. Di sini outputnya akan masuk pada sheet baru, sehingga kita bisa buatkan nama sheetnya di sini, misalkan validitas. Oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita peroleh. Di sini kita coba sanding dengan hasil yang kita dapat sebelumnya. Oke, di sini sudah kita dapat di mana baik menggunakan manual maupun dengan data analisis tadi hasilnya akan sama saja. Kita lihat dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 6 hasilnya akan sama. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan SPSS. Oke, ini dia tampilan awal pada SPSS. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita klik yang data view, kemudian kita copy paste skor item dan juga skor totalnya. Kita copy, kemudian kita taruh di variabelnya. Oke, sudah. Kemudian kita ambil yang variabel view, kemudian kita ganti semuanya di sini. Untuk variabel pertama X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan yang terakhir total. Nah, untuk tipenya numerik, kemudian di sini kita pilih titik 3, kita ganti width-nya 2 karena dia memiliki 2 angka. Decimal place-nya kita ganti 0. Oke. Semuanya kita ganti satu persatu. Kemudian untuk label ini kita samakan saja dengan name-nya. X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan total. Kemudian values-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, align-nya right, measure-nya kita ganti semuanya menjadi scale. Oke, kalau sudah, kita ambil yang analyze, kemudian kita ambil correlate, kita ambil yang bivariate. Kemudian kita masukkan semuanya ke dalam variables dengan cara kita pilih yang pertama, kemudian kita klik shift, kita arahkan pada total, maka dia akan tersorot semuanya. Kita pilih tanda panah ini, kemudian di sini correlation coefficient-nya percent, test of signifikannya total, dan di sini ada flag significant correlation-nya di checklist. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini sudah terdapat outputnya, di mana udah terdapat signifikannya. Kita coba copy ke Word biar lebih kelihatan. Oke, di sini kita lihat pada variabel total, di mana di sini untuk pertanyaan pertama itu memiliki signifikan yaitu 012. 012 ini
lebih kecil dari 0,05, maka ini merupakan pertanyaan yang valid. Kemudian 069, apakah dia lebih kecil dari 0,05? Ini lebih besar, artinya pertanyaan kedua tidak valid. Pertanyaan kedua tidak valid. Kemudian untuk pertanyaan ketiga 007, dia kecil dari 0,05, iya, maka pertanyaan ketiga ini valid. Kemudian 000 ini lebih kecil dari 0,05, juga valid. Kemudian 001 juga valid karena lebih kecil dari 0,05. Kemudian 077 itu lebih besar daripada 0,05, maka untuk pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan 6 tidak valid. Oke, di sini kita bisa buatkan analisisnya, di mana untuk pertanyaan pertama memiliki nilai signifikansi yaitu 0,012, di mana itu lebih kecil daripada 0,05. Kita lihat dari kriteria ini 0,05 berarti dikatakan valid dan juga berkorelasi. Maka valid dan berkorelasi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, signifikansinya adalah 0,069. Di mana itu lebih besar daripada 0,05, maka pertanyaan kedua tidak valid dan tidak berkorelasi. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, keempat, dan kelima memiliki signifikansi yaitu 0,07 yang lebih kecil daripada 0,01. Maka untuk pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan juga berkorelasi tinggi karena nilainya lebih kecil daripada 0,01. Maka valid dan berkorelasi tinggi. Kemudian pertanyaan keempat, signifikansinya adalah 0,00 lebih kecil daripada 0,01, valid dan berkorelasi tinggi. Kemudian pertanyaan kelima, signifikansinya 0,01 lebih kecil daripada 0,01, yaitu valid dan berkorelasi tinggi. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan keenam, signifikansinya adalah 0,077 lebih besar daripada 0,05, maka pertanyaan ke-6 tidak valid dan juga tidak berkorelasi. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa untuk pertanyaan pertama valid, pertanyaan kedua tidak valid, pertanyaan ketiga sampai dengan pertanyaan kelima valid, dan pertanyaan terakhir tidak valid. Baik, sekian penjelasan saya untuk materi kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jangan lupa klik like, klik subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.